9 Matahari yang ke-283. Edisi yang ke-3538 dan 3539. Bersama suara serak novel Silat Donghua dilanjut. Guo Hua, kau telah melakukan pelayanan yang luar biasa kali ini. Setelah aku kembali, aku akan segera melapor kepada ketua sekte dan mengangkatmu menjadi putra suci sekte Beidou kami. Mulai sekarang, kau akan menerima pelatihan utama dari sekte Beidou kami, dan di masa depan, paling tidak, kau akan menjadi salah satu pemimpin teratas sekte Beidou kami. Kelima tetua terkemuka menghitung barang-barang yang diambil Guo Hua, dan mereka gemetar karena kegembiraan. Salah satu tetua berbicara. Terima kasih kepada 5 tetua atas kultivasi kalian. Setelah mendengar kata-kata tetua itu, Guo Hua juga menunjukkan ekspresi gembira dan dengan cepat mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan hormat. Murid-murid sekte Beidou yang lain di sekitarnya semua menunjukkan ekspresi iri, karena begitu Guo Hua menjadi putra suci sekte Beidou, status dan kedudukannya akan meroket dan dia akan menjadi murid dengan status tertinggi. Baiklah, ayo kita kembali sekarang. Setelah berdiskusi sebentar, kelima tetua sekte Beidou memutuskan untuk bergegas kembali ke markas besar sekte Beidou secepat mungkin, karena harta karun yang dibawa Guo Hua sangat berharga sehingga mereka berlima khawatir malam itu akan membawa lebih banyak masalah. Salah satu tetua mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan meminta semua orang sekte Beidou untuk berdiri di pesawat ruang angkasa itu. Kemudian pesawat ruang angkasa itu membubung ke langit dan terbang menuju markas besar sekte Beidou. Pada saat ini, selain sekte Beidou, orang-orang dari banyak kekuatan lain juga lepas landas ke udara dan bersiap untuk kembali. Namun, pada saat ini, semuanya, ada masalah di Camp Guardian kita. Tidak seorang pun bisa pergi untuk saat ini. Kalian baru bisa pergi setelah kami menyelidikinya secara menyeluruh. Sebuah suara terdengar, mencapai telinga semua orang, lalu seorang lelaki tua berjubah abu-abu muncul di langit. Orang tua itu pendek dan kurus, dan tidak mencolok, tetapi tekanan yang dilepaskannya saat dia berdiri di sana langsung menyelimuti seluruh dunia, dan semua orang merasakan energi dan tekanan tak berujung yang menimpa mereka. Semua yang sudah terbang ke udara ditekan dan jatuh kembali ke tanah. Satu demi satu, senjata sihir terbang menghantam tanah dengan keras, menimbulkan debu. Banyak orang jatuh ke dalam debu, tertutup tanah. Namun tak seorang pun berani mengeluh, karena semua orang tahu bahwa lelaki tua berjubah abu-abu yang tiba-tiba muncul di langit itu adalah dewa sejati. Dewa palsu itu sangat lemah di hadapan dewa sejati. Jika ada yang berani menyinggungnya, nyawanya akan terancam dalam sekejap. Semua orang tetap di tempat mereka dan tidak berani bergerak. Semua orang paham bahwa para pemimpin puncak kubu Guardian akan kehilangan kesabarannya. Ratusan murid muda memasuki Camp Guardian, tetapi hanya 3 yang keluar. Hasil seperti itu tidak dapat diterima oleh para pemimpin puncak Camp Guardian. Saya tegaskan sekali lagi, tidak seorang pun diizinkan pergi sebelum kamp penjaga kami menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Pria tua berjubah abu-abu di langit memancarkan tekanan energi yang menggelinding yang menekan seluruh dunia dan membuatnya bergetar. Kata-katanya yang dingin membuat orang-orang bergidik. Siapa yang bisa memberitahuku sekarang apa yang terjadi pada murid-murid dari Camp Guardian kita? Siapapun yang kutanyai harus memberitahuku semua yang kau tahu. Siapapun yang berani menyembunyikan sesuatu, aku akan mencari jiwanya secara langsung, dan dia akan menanggung sendiri akibatnya. Lelaki tua berjubah abu-abu itu melanjutkan, kata-katanya sangat dingin. Pencarian jiwa. Setelah mendengar kata-kata lelaki tua berjubah abu-abu itu, banyak orang menjadi pucat dan menunjukkan ekspresi ngeri. Dewa sejati memiliki kekuatan dan sarana untuk mencari jiwa orang lain, membaca ingatan orang lain secara paksa, dan bahkan dapat memata-matai privasi yang terdalam di jiwa orang lain. Namun, sebagian besar teknik rahasia pencarian jiwa akan membawa konsekuensi serius bagi orang yang jiwanya dicari. Dalam kasus yang paling ringan, badan jiwa akan terluka parah. Dalam kasus yang paling serius, asal-usul badan jiwa dapat rusak, menyebabkan hilangnya ingatan. Dalam kasus yang paling serius, badan jiwa dapat berubah menjadi abu dan mati secara tragis di tempat. Karena itu, siapapun yang ada di Void ke-6 tahu bahwa pencarian jiwa adalah hal yang sangat berbahaya dan akibatnya sudah pasti kematian atau cacat.
Kini mendengar lelaki tua berjubah abu-abu dari kubu penjaga mengancam akan mencari jiwa semua orang terkejut dan marah, tetapi tak seorang pun berani menunjukkan ketidakpuasan di hadapan dewa sejati. Ceritakan padaku tentang hal itu. Lelaki tua berjubah abu-abu itu berdiri tinggi di langit, matanya seperti obor, dan kekuatan jiwanya dapat merasakan semua orang. Tiba-tiba ia mengulurkan tangannya dan seorang pemuda di tanah tidak dapat mengendalikan badannya. Ia terbang ke udara dan diseret di depan lelaki tua berjubah abu-abu itu oleh kekuatan tak terlihat yang mengerikan. Sekarang katakan padaku, apa yang terjadi pada para murid di kamp pelindung kita di alam rahasia Yang Ming? Pria tua berjubah abu-abu itu menatap pemuda itu dengan tatapan dingin dan kejam. Kasihanilah, senior, aku akan memberitahumu sekarang. Pemuda ini hanyalah dewa virtual junior. Tiba-tiba berhadapan dengan dewa sejati, dia begitu ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat pasi dan dia gemetar. Dia tidak bisa berdiri sama sekali dan langsung jatuh seperti genangan lumpur, memohon belas kasihan dengan panik. Terlalu suka menindas. Pemuda itu berasal dari keluarga yang kekuatannya rata-rata. Keluarga itu dipimpin oleh 3 tetua. Sekarang melihat keturunan mereka yang masih muda diperlakukan seperti ini oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, ketiga tetua itu sangat marah. Namun, mereka tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun di permukaan, karena mereka tahu dalam hati mereka bahwa kekuatan keluarga mereka terlalu lemah dibandingkan dengan kubu Guardian. Jika mereka memprovokasi kubu Guardian, seluruh keluarga mungkin akan menderita. Jawab pertanyaanku jika kau tidak ingin mati. Aku tidak ingin mendengar kata-kata tambahan lagi. Tatapan mata lelaki tua berjubah abu-abu itu dingin dan kejam, dan suaranya sangat dingin, seolah-olah seekor naga di langit sedang melihat seekor semut di tanah. Pemuda itu merasakan niat membunuh yang kuat dari lelaki tua berjubah abu-abu itu dan menjadi sangat ketakutan. Namun, nalurinya yang kuat untuk bertahan hidup memaksanya untuk tenang. Kemudian dia menceritakan semua berita yang dia dengar di alam rahasia Yang Ming tentang para pengikut kamp pelindung. Senior, ini semua informasi yang ku ketahui tentang murid-murid di kubu Guardianmu. Aku bersumpah, semua kata yang kukatakan itu benar. Setelah mengatakan ini, pemuda itu menambahkan dengan suara gemetar. Pemuda itu sangat ketakutan, tetapi dia mengerti bahwa ketiga tetua keluarganya tidak akan keluar untuk menyelamatkannya. Jika dia ingin bertahan hidup, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, jadi dia memaksakan diri untuk berbicara. Orang tua berjubah abu-abu itu tidak berkata apa-apa, namun dengan kemampuan persepsinya, dia pasti dapat mendengar bahwa apa yang dikatakan pemuda itu memang benar. Para pengikut dari kubu pelindung kita telah menawarkan hadiah untuk memburu seorang pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya. Selain itu, pemuda yang tidak diketahui asal-usulnya itu telah memperoleh ramuan dalam dari gagak emas berkaki 3 dan juga memenangkan tempat pertama dalam penilaian yang ditinggalkan oleh Raja Yang Ming. Siapakah dia? Pria tua berjubah abu-abu itu merenung. Guru Chu, saya baru saja mengetahui bahwa tampaknya tidak pernah ada orang seperti itu di kekosongan ke-6 kita. Saya menduga anak itu mungkin telah dilatih oleh seorang monster tua yang telah lama menyendiri. Kata seorang lelaki setengah baya dari kubu Guardian. Lalu menurutmu, apakah kecelakaan yang menimpa murid-murid di kubu Guardian kita ada hubungannya dengan bocah yang tidak diketahui asal-usulnya ini? Pria tua berjubah abu-abu itu menatap pemuda itu dengan tatapan dingin dan kejam. Menanggapi apa yang Anda katakan, senior, menurut informasi yang saya peroleh sebelumnya, orang-orang dari beberapa kekuatan besar seperti kamp pelindung, Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, dan Menara Sifang bergabung untuk memburu anak yang tidak diketahui asal-usulnya, serta Lucy dari keluarga Lu, dan memasuki kota terlantar, lalu semuanya meninggal di dalamnya, dan tidak seorang pun bisa keluar. Pada awalnya semua orang mengira bahwa pelakunya adalah orang tak dikenal itu, tetapi kemudian ketika waktu pembukaan alam rahasia Yang Ming hendak berakhir, Jiang Qiang dari kubu pelindungmu tiba-tiba muncul dan melaporkan alasannya kepada Mameng. Menurut Jiang Qiang, kota terlantar itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Di sana terdapat banyak formasi peninggalan zaman kuno, serta ratusan boneka tingkat dewa. Mereka yang memasuki kota terbengkalai itu semuanya dibunuh oleh formasi kuno dan boneka di kota itu. Pemuda itu menjawab dengan gemetar. Lalu bagaimana dengan Mameng dan Jiang Qiang? Kenapa mereka berdua tidak keluar? Pria tua berjubah abu-abu itu bertanya dengan dingin. Untuk menjawab pertanyaanmu, aku juga tidak tahu.
Aku memang melihat Mameng dan Jiang Qiang sebelum aku keluar. Mereka tidak jauh dari pintu masuk alam rahasia Yang Ming, dan banyak orang mendengar apa yang mereka katakan. Para senior, kalian dapat bertanya kepada orang lain dan kalian akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Pemuda itu menjawab dengan cepat. Kau yang mengatakannya. Pria tua berjubah abu-abu itu terdiam beberapa saat, lalu mengulurkan tangannya dan meraih pemuda lain, tetapi pemuda ini mengatakan hal yang hampir sama. Kemampuan persepsi orang tua ini mengerikan. Jika dia menemukanmu untuk menanyaimu, kamu harus berhati-hati. Aku ingin tahu apakah jimat tembus pandangmu bisa menipunya. Ketika Hun Lao melihat lelaki tua berjubah abu-abu itu menangkap orang-orang muda satu demi satu untuk diinterogasi, dia merasa sedikit khawatir dan berkata kepada Ye Tianfei melalui transmisi suara. Kemampuan persepsi lelaki tua ini memang mengerikan. Jika dia menemukanku, aku tidak tahu apakah aku bisa bersembunyi dari persepsinya. Kita harus bersiap, dan aku akan keluar dari sini secepatnya begitu aku mendapat kesempatan. Jawab Ye Tianfei. Pada waktu berikutnya, lelaki tua berjubah abu-abu itu menginterogasi puluhan anak muda secara total, tetapi jawaban yang didapatnya semuanya sama. Faktanya, sebelumnya di alam rahasia Yang Ming, Mameng telah menggunakan metode yang sama untuk menginterogasi banyak orang. Sekarang lelaki tua berjubah abu-abu di Camp Guardian juga menggunakan metode ini. Setelah menginterogasi puluhan anak muda, lelaki tua berjubah abu-abu dan beberapa anggota senior Camp Guardian lainnya hampir yakin bahwa apa yang dikatakan orang-orang ini adalah kebenaran. Bagaimanapun, alasan mengapa murid-murid Guardian kita mendapat masalah adalah karena anak yang tidak diketahui asal-usulnya dan Lucy dari keluarga Lu. Pria tua berjubah abu-abu itu berkata dengan wajah muram. Tuan Chu, menurut berita, Lucy dari keluarga Lu telah terbunuh. Seorang pria parubaya di sebelahnya berkata dengan lembut. Bahkan jika Lucy sudah mati, akunnya tidak dapat diselesaikan seperti ini. Biksu itu boleh kabur, tetapi kuil tidak. Anak-anak keluarga Lu berani menyakiti orang-orang dari kamp penjaga kita. Kita akan selesaikan masalah ini dengan keluarga Lu. Tangkap semua orang dari keluarga Lu sekarang juga, lalu gali tanah dalam-dalam untuk menemukan orang aneh itu. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu sambil menggertakkan giginya. Mengikuti perintah yang diberikan oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, sejumlah besar orang dari kubu penjaga bergegas keluar dan mengepung orang-orang keluarga Lu. Ini keterlaluan. Kubu penjaga tidak hanya membunuh Lucy, tetapi sekarang mereka ingin menyelesaikan masalah dengan keluarga Lu kita. Ini adalah penindasan terhadap keluarga Lu kita. Ketika para pemimpin senior keluarga Lu melihat pemandangan ini, mereka semua menjadi marah dan berdiri di depan orang-orang muda dari keluarga Lu. Apakah kalian dari keluarga Lu ingin memprovokasi kubu penjaga kita? Jika kau patuh, mungkin kau bisa kembali hidup-hidup. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin. Kemudian, ada tekanan energi yang sangat mengerikan, seperti badai yang mengamuk, bergulir ke arah pasukan keluarga Lu untuk menekan mereka. Para pemimpin senior keluarga Lu semuanya memiliki kekuatan dewa virtual yang sempurna, dan ketika mereka merasakan tekanan energi yang dilepaskan oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu, mereka menjadi pucat dalam sekejap. Mereka tidak berani menunda dan segera melepaskan semua energi mereka untuk melawan. Dengan suara keras, sebuah pagoda 3 lantai muncul di depan salah satu eksekutif senior keluarga Lu. Pagoda 3 lantai ini mekar dengan cahaya ilahi yang bergulir, yang terus meluas dan menghalangi orang-orang keluarga Lu. Ini adalah senjata Tao dari tingkat dewa sejati. Melihat pagoda 3 lantai itu, hati setiap orang tergerak. Dengan keras, lelaki tua berjubah abu-abu itu menamparkan pagoda 3 lantai itu dan membuangnya. Orang tua ini sangat kuat, semuanya harus berhati-hati. Para pemimpin senior keluarga Lu semuanya sangat marah. Mereka memimpin anak buah keluarga Lu di belakang mereka dan bergegas ke satu arah, bersiap untuk pergi. Tanpa izinku, kalian dari keluarga Lu tidak bisa pergi. Kata lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan dingin. Hualala, di depan keluarga Lu, sejumlah besar rantai hukum jalan agung tiba-tiba runtuh. Setiap rangkaian hukum bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Rantai hukum-hukum besar yang rapat saling bertautan membentuk jaringan hukum besar, yang secara langsung menyegel bagian ruang tersebut. Anak buah keluarga Lu tak dapat lagi bergerak maju selangkah pun. Kutu Kupret, dewa yang sebenarnya terlalu kuat.
kata seorang pemimpin senior keluarga Lu dengan marah. Dia layak menjadi dewa yang sejati. Orang lain di sekitar juga diam-diam terkejut ketika melihat pemandangan ini. Keluarga Lu adalah kekuatan yang sangat kuat. Di antara orang-orang keluarga Lu, setidaknya ada selusin dewa virtual yang sempurna, terutama para pemimpin senior yang sangat kuat, dan ada juga prajurit Tao di tingkat dewa sejati. Akan tetapi, semuanya itu ditepis oleh lelaki tua berjubah abu-abu itu dengan sebuah pikiran. Dapat dilihat betapa mengerikannya dewa yang sebenarnya. Kubu Guardian terlalu kuat. Apakah menurutmu tidak ada dewa sejati di keluarga Lu kita? Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara mendengus dingin, lalu seorang lelaki tua berbadan tinggi kekar dengan wajah kemerahan muncul di samping anak buah keluarga Lu. Dengan lambaian lengan bajunya, orang-orang di keluarga Lu segera merasakan tekanan menghilang dan merasa sangat rileks. Lucy dari keluarga Lu kami dibunuh oleh orang-orang dari kubu pelindungmu. Keluarga Lu kami belum menyelesaikan masalah dengan kubu pelindungmu, tetapi kamu malah ingin membuat masalah bagi anggota keluarga Lu kami. Ini benar-benar menunjukkan bahwa kamu sama sekali tidak menganggap serius keluarga Lu kami. Meskipun kekuatan keluarga Lu kami tidak sebaik kubu pelindungmu, kami jelas bukan orang yang bisa kamu ganggu. Siapapun yang berani menyentuh orang-orang keluarga Lu kami harus melangkahi mahiyatku. Orang tua berwajah merah itu berkata dengan marah, dengan niat membunuh yang membumbung ke langit. Pria tua berjubah abu-abu di kamp penjaga menatap pria tua dari keluarga Lu dengan wajah kemerahan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan niat membunuh muncul dari badannya. Keduanya adalah dewa sejati, dan mereka berdua melepaskan energi dan tekanan mereka seperti lautan luas untuk saling menekan, ingin menguji kekuatan masing-masing. Namun, untuk sesaat, tidak ada pihak yang dapat menentukan pemenangnya, dan mereka berdua diam-diam takut dalam hati, mengetahui bahwa begitu mereka mulai bertarung satu sama lain, akan sulit untuk menentukan pemenangnya. Minggir, kedua dewa sejati menggunakan energi mereka untuk saling menekan. Orang-orang yang berada di dekatnya langsung terpental seperti pangsit, berjatuhan ke segala arah. Apakah kamu, keluarga Lu, yakin ingin menjadi musuh kubu penjaga kami? Setelah beberapa saat, lelaki tua berjubah abu-abu itu berbicara perlahan. Kami di keluarga Lu tidak ingin bermusuhan dengan siapapun. Jika orang lain tidak memprovokasi saya tidak akan memprovokasi orang lain. Namun, keluarga Lu tidak akan pernah membiarkan orang lain menindas kami. Lelaki tua berwajah kemerahan dari keluarga Lu itu menjawab dengan suara yang dalam. Ayo kita kembali, orang-orang dari Sekte Ling Qiao. Di Sekte Ling Qiao kita juga sama. Jika tidak ada yang menggangguku, aku tidak akan mengganggu orang lain. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbadan biasa dan sedikit gemuk tiba-tiba muncul di langit di kejauhan. Dia melangkah mendekat dan langsung hadir di hadapan semua orang, lalu berbicara dengan ringan. Penatua Mo, Anda di sini. Melihat lelaki tua itu, sejumlah besar orang dari Sekte Ling Qiao terbang ke udara dan berdiri di belakang lelaki tua itu. Orang tua ini adalah anggota tingkat tinggi Sekte Ling Qiao dan juga dewa sejati. Kekuatan keseluruhan dari kekosongan ke-6 memang jauh lebih kuat daripada kekosongan ke-8 kita. Semua kekuatan besar ini dikuasai oleh para master tingkat dewa sejati, sedangkan di kekosongan ke-8 kita tidak ada dewa sejati sama sekali. Ye Tianfei menatap ketiga dewa sejati di lapangan, merasakan aura energi mengerikan yang mereka pancarkan, dan tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Kekuatan keseluruhan dari kekosongan ke-6 memang jauh lebih kuat daripada kekosongan ke-8. Namun, saya pikir mungkin ada dewa sejati di kekosongan ke-8. Saya menduga bahwa mungkin ada dewa sejati di jurang tak berwarna. Hun Lao menjawab, apakah ada dewa sejati di jurang tak berwarna? Ye Tianfei tercengang setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Ini intuisiku. Sebenarnya, intuisi adalah salah satu bakat dari klan Chaos World Tree kami. Intuisi klan kami umumnya lebih akurat. Kekuatanku dulu relatif lemah, jadi intuisiku belum tentu bisa diandalkan, tetapi tingkat kekuatanku saat ini terus meningkat, dan intuisiku menjadi semakin akurat. Kata Hun Lao, jadi begitulah adanya. Apakah benar-benar ada dewa sejati di jurang tak berwarna itu? Ye Tianfei tidak dapat menahan diri untuk tidak menebak setelah mendengar apa yang dikatakan Hun Lao. Karena Ye Tianfei tahu bahwa orang tua biasanya tidak suka menyombongkan diri. Baiklah, ayo berangkat, orang-orang dari Sekte Ling Qiao. Pada saat ini, lelaki tua dari Sekte Ling Qiao melambaikan tangannya,
lalu berbalik dan pergi bersama murid-murid Sekte Ling Qiao. Kami dari keluarga Lu juga akan pergi. Orang tua dari keluarga Lu berbalik dan pergi bersama orang-orang dari keluarga Lu. Lelaki tua berjubah abu-abu dari kubu penjaga memasang ekspresi sangat muram di wajahnya saat melihat pemandangan ini, tetapi dia tidak berbicara untuk menghentikannya pada akhirnya. Karena dia tahu bahwa dewa sejati keluarga Lu dan dewa sejati Sekte Ling Qiao keduanya sangat kuat. Jika mereka benar-benar bertarung, sulit dikatakan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Tentu saja, selain dia, ada dua dewa sejati lain yang bersembunyi di dekat perkemahan penjaga, tetapi dia dapat merasakan bahwa ada juga beberapa dewa sejati yang bersembunyi di dekat sana dari pasukan besar lainnya. Jika dia menggunakan tindakan keras untuk mencegah orang-orang dari kekuatan besar itu pergi, itu pasti akan menarik lebih banyak dewa sejati. Aneh, mengapa aku tidak menyadari keberadaan saudara Ye? Apakah sesuatu telah terjadi padanya? Itu tidak mungkin. Kekuatan, keberuntungan, dan kemampuan saudara Ye jauh melampauiku. Dia pasti akan dapat keluar dari alam rahasia Yang Ming. Apakah dia telah pergi lebih dulu? Di antara orang-orang Sekte Ling Qiao, ada seorang pria yang menoleh ke belakang dan melihat sekeliling saat dia pergi, dan dia juga melepaskan energi jiwanya untuk mengamati, mencari sesuatu. Orang ini adalah Bai Yizu. Dia telah mencari Ye Tianfei di mana-mana di alam rahasia Yang Ming sebelumnya, dan bahkan pergi keluar kota terlantar, mencoba memasuki kota untuk menemukan Ye Tianfei, tetapi ditemukan oleh Ye Tianfei, yang menggunakan formasi dan formasi tanah untuk menghentikannya secara paksa. Setelah keluar dari alam rahasia Yang Ming, Bai Yizu telah mencari keberadaan Ye Tianfei, tetapi sampai sekarang dia belum menemukan jejak Ye Tianfei. Kakak Ye seharusnya menyamar sebagai orang lain. Kemampuan menyamarnya sangat hebat. Jika dia tidak menyapaku secara aktif di alam rahasia Yang Ming sebelumnya, aku tidak akan pernah mengenalinya. Jadi kemungkinan besar dia menyamar sebagai orang lain sekarang. Bai mencari Ye Tianfei kemana-mana, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukannya. Dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri dan berpikir dalam hati. Bai Yizu, apa yang kau lakukan? Kita harus segera pergi. Orang-orang tua dari kubu Guardian, Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, dan Gedung Sifang akan menjadi gila. Semakin cepat kita pergi, semakin baik. Tetua Mo dari Sekte Ling Qiao berbalik dan melotot ke arah Bai Yizu, lalu memarahinya melalui transmisi suara. Setelah Tetua Mo selesai berbicara, dia mengeluarkan senjata terbang ajaib, mengulurkan tangannya, meraih semua orang dari Sekte Ling Qiao, memasukkan mereka ke dalam senjata terbang ajaib, dan pergi dalam sekejap. Pada saat ini, para dewa sejati keluarga Lu dan beberapa kekuatan besar lainnya juga muncul dan segera pergi bersama rakyat mereka. Ya dewa, aku belum pernah melihat begitu banyak dewa sejati sepanjang hidupku. Aku tidak menyangka akan melihat mereka hari ini. Banyak orang sangat terkejut ketika mereka melihat dewa sejati muncul satu demi satu. Meskipun ada banyak dewa sejati di kehampaan ke-6, para dewa sejati ini biasanya tidak menunjukkan wajah mereka begitu saja, dan sangat sulit bagi orang biasa untuk bertemu dengan para dewa sejati ini. Dapat dikatakan bahwa kebanyakan orang di kekosongan ke-6 tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat dewa sejati dalam hidup mereka, tetapi sekarang begitu banyak dewa sejati telah muncul sekaligus, bagaimana mungkin orang tidak terkejut. Setelah beberapa waktu, sebagian besar orang dari pasukan besar telah pergi, dan mereka yang berasal dari pasukan kecil dan keluarga kecil mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri dengan putus asa. Semua orang tahu bahwa para pemimpin puncak dari beberapa kekuatan besar seperti Kamp Penjaga, Sekte Tianhai, Sekte Heixuan, dan Gedung Sifang telah jatuh ke dalam keadaan marah dan gila saat ini, karena jumlah murid dari kekuatan ini yang telah memasuki alam rahasia Yang Ming hampir menjadi yang terbesar. Namun kini yang keluar hanya 2 atau 3 orang saja, dapat dikatakan merupakan kehilangan yang sangat besar. Sebagian besar murid yang terpilih untuk memasuki alam rahasia Yang Ming adalah yang terbaik dari generasi muda. Tidak ada kekuatan besar yang sanggup menanggung kehilangan begitu banyak orang sekaligus. Ayo cepat kabur. Kalau kita terlambat, para petinggi pasukan besar di kubu Guardian akan menggila, dan kita mungkin akan terlibat. Cepat, lebih cepat. Kelima tetua Sekte Beidou sudah memimpin semua orang Sekte Beidou ke dalam senjata sihir terbang, dan kemudian kelima tetua berusaha sekuat tenaga untuk mendorong senjata sihir terbang itu agar terbang secepat yang mereka bisa. Tuan Chu, apakah Anda ingin menghentikan semua orang ini?
Seorang dewa sejati dari Sekte Tianhai muncul dan datang ke sisi Tuan Chu di kamp penjaga, dan berkata dengan wajah muram. Setidaknya ada 6 dewa sejati dari kekuatan lain di sini sekarang. Bahkan jika kita mengambil tindakan, sulit untuk menjamin kemenangan. Lord Chu menatap kerumunan yang pergi, menahan amarah di hatinya, dan menggelengkan kepalanya. Tunggu saja, belum saatnya bagi kubu Guardian kita untuk memutuskan hubungan dengan kalian, pasukan besar. Jika saatnya tiba, aku ingin kalian semua berlutut di hadapanku dan Mahtei. Lord Chu menatap punggung para dewa sejati yang sudah pergi, menggertakkan giginya dan berkata dalam hatinya. Bersambung.